Prodi Manajemen Administrasi Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Video saya kali ini, saya ingin membahas tentang perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Tapi untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan dulu apa itu arti dari perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Perlengkapan kantor adalah istilah generik yang mengalih kepada semua perlengkapan yang umumnya digunakan di kantor, perusahaan, dan di organisasi. Dan untuk peralatan kantor, apa itu arti dari peralatan kantor? Peralatan kantor adalah peralatan yang berguna atau yang sangat diperlukan saat melaksanakan pekerjaan. Dan sekarang saya ingin memberitahu kepada Anda semua 20 benda dari perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang alat-alat atau benda-benda yang berada di perlengkapan kantor dan di peralatan kantor. Yang pertama, filing kabinet. Filing kabinet adalah lemari khusus yang terbuat dari bahan logam yang berfungsi untuk menyimpan arsip-arsip penting di perusahaan. Yang kedua, perforator. Nah, perforator itu alat untuk membuat lubang pada kertas. Jadi itu gambarnya seperti di atas ini. Yang ketiga, mesin penghitung uang atau money counter. Alat bantu yang berfungsi untuk menghitung jumlah uang kertas secara cepat dan praktis. Yang keempat, kalkulator. Kalkulator berfungsi untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian agar terlihat lebih mudah. Untuk yang kelima, mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu alat untuk menggandakan atau membuat salinan ke atas kertas dari sebuah dokumen atau foto atau yang lainnya. Yang keenam, yaitu printer. Printer adalah untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan baik berupa kertas, gambar, ataupun grafik di atas kertas. Yang ketujuh adalah map arsip. Map arsip itu adalah berupa lipatan map untuk mengarsip suatu surat atau menyimpan suatu surat dalam bentuk plastik ataupun kertas. Untuk yang kedelapan itu guide. Guide itu semacam kertas karton atau kertas tebal untuk pemisah dari kertas halaman ke halaman. Jadi itu dia untuk penanda halaman. Nah, itu guide. Untuk yang kesembilan itu stapler. Nah, stapler itu dia untuk merapikan kertas-kertas. Jadi misalkan kertasnya sudah dirapikan, nah tinggal kita stapler aja yang ada di kertasnya. Jadi itu kertasnya tidak akan berantakan kemana-mana karena sudah di stapler. Nah, yang ke-10 itu adalah numerator. Numerator itu kita fungsinya itu untuk membubuhkan nomor. Jadi hampir semacam seperti stempel. Dia bersama dengan stempel, tapi dia berbentuk nomor 6 digit atau lebih. Untuk kertas kita stempel dengan numerator, nanti di kertasnya itu akan muncul tanggal ataupun nomor tergantung dari kitanya. Dan untuk yang ke-11 itu adalah flash disk. Flash disk itu berfungsi untuk menyimpan data penting atau menyimpan data-data yang ingin kita bawa pulang ke rumah misalkan. Nah, itu flash disk itu alat eksternal dari laptop atau komputer. Jadi misalkan teman-teman ini sedang mengerjakan tugas kantor tapi tidak selesai atau belum selesai, ingin dikerjakan di rumah, bisa langsung data-datanya disimpan di dalam flash disk. Flash disk itu berupa penyimpanan data yang berbentuk kecil dan praktis untuk dibawa kemana saja. Untuk selanjutnya yaitu alat penghancur kertas.
Nah, alat pengacur kertas ini berfungsi untuk mengacurkan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, kertas yang tidak penting atau kertas penting. Kita bisa masukkan ke mesin tersebut. Nanti kertas tersebut akan hancur dan kerahasiaannya pun terjamin, kerahasiaan perusahaannya, karena kertasnya pun sudah ada di situ. Untuk yang ke-13 yaitu adalah mesin absen. Mesin absen adalah berfungsi untuk para karyawan untuk absen di situ secara otomatis. Jadi kegunaan mesin absen itu dia akan mensensor sidik jari kita. Jadi kita tinggal menempelkan sidik jari yang ada di mesin absen tersebut, kita pun langsung otomatis secara tidak langsung sudah masuk ke dalam absen. Untuk yang ke-14 yaitu adalah mesin fax. Nah, mesin fax ini dia itu berfungsi untuk mengirim dokumen asli melewati telepon fax ataupun mengirim dokumen-dokumen melalui telepon fax. Nah, untuk yang ke-15 adalah pesawat telepon. Pesawat telepon itu pasti teman-teman sudah tahu dong fungsinya untuk apa, yaitu untuk menerima telepon masuk atau ingin menelpon keluar ke perusahaan lain atau ingin menelpon ke karyawan yang lainnya. Itu sangat berfungsi sekali dan itu pun sangat penting. Untuk yang ke-16 adalah komputer atau laptop. Nah, komputer atau laptop itu di dalam perusahaan berfungsi untuk menginput data atau input output data di situ bisa, atau ingin menyimpan file atau menyimpan surat yang penting secara praktis di dalam komputer. Nah, untuk yang ke-17 itu adalah cashbox. Cashbox itu berfungsi untuk menyimpan uang. Nah, cashbox itu bisa disebut juga dengan brankas uang. Jadi kita di dalam perusahaan itu kan pasti ada cashboxnya ya. Di dalam misalkan di ruangan operasionalnya, nah dia pasti ada cashbox. Jadi uangnya dimasukin ke dalam mesin tersebut agar terlihat aman dan di situ pun tertera kodenya dan yang tahu itu hanya pemegang cashbox tersebut. Untuk yang ke-18 adalah penjepit kertas yang besar. Ya, yang seperti ini gambarnya. Nah, penjepit kertas tersebut dia itu bisa untuk menjepit kertas yang sangat tebal. Misalkan contohnya ada kertas 20 lembar. Nah, dia itu bisa untuk menjepit 20 lembar tersebut untuk merapikan kertas. Dia hampir sama dengan paper clip. Nah, untuk yang ke-19 yaitu rak untuk kertas. Nah, rak kertas itu berfungsi untuk menyimpan kertas agar tidak terlihat berantakan, jadi agar terlihat rapi saja. Rak itu biasanya ada di dekat meja karyawan. Nah, nanti bisa saja disusun, misalkan di atasnya surat masuk, di bawahnya surat keluar. Itu sesuka hati, yang itu hanya untuk merapikan kertas saja agar terlihat rapi. Untuk yang ke-20 itu adalah bantex. Nah, bantex atau bintex itu berfungsi untuk mengarsip surat juga. Jadi agar terlihat rapi, agar tidak terlihat tercecer surat-suratnya atau arsip-arsipnya agar tidak tercecer, biasanya perusahaan atau karyawan itu dia menyediakan bantex atau bintex untuk menaruh surat tersebut di situ. Dan di samping bantex itu dia ada kertasnya, jadi situ bisa ditulis, atau misalkan di dalam satu bantex itu untuk surat masuk. Jadi di kertas tersebut ditulis surat masuk. Jadi biar tidak tercecer saja untuk surat-surat yang datang kepada karyawannya masing-masing. Jadi lebih enak untuk memilih surat-surat yang kita perlukan. Ya, begitu saja, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.